Ini kita kerjasama antara AJI yang mewadahi jurnalis, organisasi profesi jurnalis, kemudian teman-teman LBH yang memang bidangnya adalah advokasi hukum. Nah, jadi pada prinsipnya yang pertama adalah jurnalis itu tidak kebal hukum, jadi dia tetap bisa kena jeratan pidana hukum maupun perdata. Contoh misalkan ketika dia memeras, itu dia bisa kena hukuman pidana. Jadi jurnalis itu pada prinsipnya tidak kebal hukum. Nah, tetapi persoalannya kadang-kadang jeratan hukum itu kepada para peserta terkena dan kepada undangan jurnalis yang bukan hanya melakukan tindak pidana. Jadi di lantai 1. Prinsipnya adalah walaupun jurnalis tidak kebal hukum, tetapi kepada peserta jeratan hukum diarahkan kembali ke ruang itu seminar jangan sampai mengganggu proses-proses 15 menit demokrasi. dari sekarang. Nah, jurnalis kan punya hak untuk memperoleh informasi, kemudian menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk berserikat. Nah, itu kemudian dipayungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Nah, ketika ada kasus-kasus sengketa pers, kita harapkan untuk kita kembalikan kepada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, karena di situ sudah ada nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi karena pers itu lex spesialis, maka sebaiknya terlebih dahulu kita kembalikan ke Undang-Undang Pers. Nah, bahwa ketika kemudian ada kasus pemerasan, pengancaman dan sebagainya, itu malah justru kita anjurkan untuk dilaporkan ke kepolisian untuk ditindak secara pidana, seperti itu. Ketika terjadi ancaman, intimidasi, kekerasan, pemberedaran, sensor, di situ wilayah LBH Pers yang akan mengurusi kasus itu. Nah, kalau LBH Pers sebetulnya terbentuk ketika sudah AJI misalkan sebagai organisasi profesi sudah terlampau banyak menangani kasus-kasus. Ketika kasus-kasus sudah banyak, ketika bagian divisi advokasi AJI tidak sanggup lagi menangani, maka itulah kita bentuk LBH Pers. Sebetulnya sejarah di daerah-daerah seperti itu. Jadi ketika memang kasusnya sudah muncul banyak dan memang membutuhkan penanganan yang serius melalui kepada peserta seminar diharapkan kembali ke ruang seminar dalam waktu 15 menit. LBH Pers seperti itu. Semua wartawan, tidak hanya anggota AJI, akan kita naungi. Jadi ketika misalkan ada kekerasan, intimidasi, sensor, pemberedelan, ancaman dan lain sebagainya, maka LBH Pers akan bergerak untuk mengadvokasi kawan-kawan jurnalis. Ketenagakerjaan bisa masuk karena itu nanti isunya adalah kemerdekaan berserikat, bisa isunya kesejahteraan. Itu juga kita masuk. Jadi ada dua nanti LBH Pers wilayahnya. Yang pertama adalah advokasi kasus-kasus, misalkan kasus kekerasan. Kemudian yang kedua adalah advokasi kebijakan. Ketika ada produk hukum yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, berpotensi mengancam aktivitas jurnalistik, maka itu yang akan kita garap bersama, kemudian kita usulkan perbaikan-perbaikan dari revisi-revisi. Misalkan contoh yang paling mengemuka sekarang adalah Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Di situ ada pasal 27 dan 28 tentang pencemaran nama baik. Nah, di situ bisa menjadi senjata buat orang-orang di luar pers, dengan misalkan kita kan pers memberitakan dengan azas praduga tak bersalah. Ketika kita memberitakan menyinggung sedikit nama seseorang, maka orang itu dengan mudahnya bisa menjerat kita dengan Undang-Undang ITE melalui pasal pencemaran nama baik. Dan di situ bisa terjadi pasal karet sebenarnya di pasal pencemaran nama baik itu. Nah, di situ yang nanti LBH Pers akan mengadvokasi itu. Makanya nanti kan ada seminar, kita akan mengusulkan poin-poin perbaikan di Undang-Undang ITE itu. Penulism kita naungi juga blogger-blogger, orang-orang penulis lepas yang menulis di media sosial, Facebook, Twitter, kemudian blog-blog, itu yang kita juga akan naungi.